Sebagai universitas yang berdiri dengan basis kependidikan, Universitas Negeri Surabaya kini semakin mengepakkan sayapnya. UNESA berkomitmen untuk terus bergerak satu langkah di depan demi mempersiapkan putra-putri bangsa yang tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan sekaligus mampu menjawab tuntutan global. Memiliki 3 kampus di Jawa Timur yang saling terintegrasi, UNESA siap menjangkau berbagai kalangan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Kampus utama berlokasi di Lidah Wetan, Surabaya, dengan 7 gedung utama, diantaranya Gedung Rektorat, Gedung Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi, serta 3 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, serta Sekolah Pasca Sarjana. Kawasan Ketintang yang menjadi kampus tertua, terdapat 5 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, serta Fakultas Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Anwar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 10 Surabaya bidang akuntansi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita ketemu lagi untuk mapel akuntansi. Ya. Hari ini kita akan mempelajari hal baru, yaitu jurnal penyesuaian. Ya. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu, ya, supaya apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu, ya. Jawab dengan hadir, ya, supaya nanti semuanya bisa terabsen, ya. Oke, Afifah, Hadir. Agustina, Hadir. Aulia, Hadir. Bilqis, Hadir. Bilqis apa? Hadir. Brian, Hadir. Karisma Widya, Hadir. Cinta, Hadir. Dwi Latifah, Eva, Hadir. Eva, Hadir, Pak. oke, Eka, Hadir. Waidatina, Hadir. Fania, Hadir. Fauzi. Oke, setelah masuk semua, ya. Oke, untuk hari ini, ya, kita akan mengajarkan tentang mapel tentang apa? Jurnal penyesuaian. Nah, untuk memenuhi jurnal penyesuaian itu sebelumnya kalian harus bisa menguasai pelajaran kemarin, yaitu neraca saldo. Oke, masih ada yang ingat tentang pelajaran yang lalu neraca saldo? Ya. Oke, Karo, silakan. Neraca saldo atau trial balance adalah hubungan akuntansi yang neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang di dalamnya mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Oke, baik. Oke. Itu
itu untuk neraca saldo ya. Ada yang bisa lagi? Oke, silakan baca. Fungsi dari balance adalah untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat dalam bentuk besar telah seimbang. Oke, itu ya. Fungsi dari neraca saldo adalah untuk menyeimbangkan ya. Oke, saya kira kalian masih ingat untuk pelajaran yang lalu ya. Untuk itu, untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang jurnal penyesuaian. Ya, oke. Kita akan pretest dulu supaya apa? Supaya saya bisa mengukur pengetahuan kalian tentang jurnal penyesuaian. Oke. Maka itu silakan join di quizzes di layar ini, silakan scan. Oke, silakan lakukan untuk membuat pretest. Pretest ini berisi hanya 5 soal, ya, 5 soal yang berfungsi untuk mengukur kemampuan kalian tentang
ada yang tahu jurnal penyesuaian itu seperti apa? Oke, Pak Uji, oke, silakan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya dilakukan pada saat adanya saldo-saldo akun tertentu, Ya. ada penyesuaian Oke, seperti depresiasi akun tetap, oke, piutang, beban dibayar di muka, beban terutang. oke, tepuk tangan. Jadi jurnal penyesuaian itu berguna ya ketika kita kan contohnya begini, setiap kantor itu kan ada sewa gedung ya ataupun milik sendiri. Nah itu juga harus perlu disusutkan ya. Kenapa disusutkan? Supaya kita bisa menemukan nilai dari gedung tersebut. Atau misalnya printer ya, printer ini juga perlu disusutkan ya. Supaya apa? Supaya ketika kita pada masa tertentu itu printer ini akan ada nilainya. Itu ya, itu gunanya dari jurnal penyesuaian. Untuk itu lebih jelasnya, mari kita lihat media pembelajaran yang berbentuk video animasi ini. Silakan pelajari ya, yang mati kalian pelajari video yang ada di sini. Silakan ya, ini video animasi yang bisa kalian amati. Oke, silakan. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membuat praktek jurnal penyesuaian. Kakak akan ditemani siswa kakak. Masih belum pada kenal kan teman-teman? Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Yuli. Udah pada kenal kan? Kak Yuli, nanti bantuin baca narasi jurnal penyesuaian ya kak. Baik kak, langsung mulai saja. Teman-teman pasti udah nggak sabar tuh. Kolom untuk mencatat jurnal penyesuaian sama seperti kolom menjurnal kemarin kak. Begitu ya kak. Jadi nanti proses pencatatannya juga sama seperti menjurnal kemarin ya kak. Iya Kak Yuli, langsung bacain aja narasi soalnya, biar saya langsung buat jurnal penyesuaiannya Kak. Sebelumnya kita perlihatkan dulu neraca saldonya Kak. Kita akan membuat jurnal penyesuaian dari neraca saldo di bawah ini. Baik kak, jadi neraca saldo itu sebagai acuan kita dalam membuat jurnal penyesuaiannya. Iya Kak, benar sekali. Yuk langsung kita mulai saja Kak. Pemakaian asuransi dimulai sejak 1 Oktober sampai 31 Juli 2020. Asuransi PT RPM Store sebesar 4 juta, digunakan untuk 10 bulan. Itu jurnalnya gimana, Kak? Karena asuransi 4 juta untuk 10 bulan, maka per bulannya adalah 400.000. Caranya 4 juta dibagi 10. Itu adalah beban asuransi selama bulan Oktober yang telah kita nikmati. Maka kita mencatat di jurnal penyesuaian beban asuransi sebesar 400.000 di sisi debit. Di sisi lain, asuransi kita berkurang karena telah dirasakan manfaatnya selama 1 bulan. Maka kita catat asuransi dibayar di muka di sisi kredit sebesar 400.000. Oh, begitu ya Kak. Kalau pada akhir bulan Oktober, perlengkapan kita yang tersisa senilai 2 juta, itu jurnalnya bagaimana Kak? Karena setelah melakukan perhitungan, perlengkapan kita yang tersisa sebesar 2 juta, maka perlengkapan di neraca saldo harus disesuaikan sebesar 1.250.000 yang didapatkan dengan cara pengurangan 3.350.000 dikurangi dengan 2 juta. Itu akan menjadi beban kita. Maka kita mencatat beban perlengkapan di sisi debit sebesar 1.250.000. Di sisi lain, perlengkapan kita akan berkurang sebesar 1.250.000 di sisi kredit. Bagaimana penyesuaian dengan mesin, Kak? Jika mesin dibeli pada tanggal 1 Oktober 2019 dan diperkirakan berumur 4 tahun. Karena mesin dibeli seharga 60 juta dan digunakan untuk 4 tahun, maka perhitungannya
60 juta dibagi 4 tahun, maka dapat per tahun 15 juta. Untuk menghitung per bulan, maka 15 juta dibagi 12 bulan. Jadi, 1.250.000 per bulannya. Itu akan menjadi beban kita selama bulan Oktober. Maka kita mencatat di jurnal penyesuaian beban depresiasi mesin sebesar 1.250.000 di sisi debit. Itulah yang menjadi beban kita selama bulan Oktober. Dan untuk akun yang dikredit yaitu akumulasi depresiasi sebesar 1.250.000. Berarti ada perhitungannya ya Kak? Gimana dengan pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta yang diterima bulan Oktober untuk jangka waktu 3 bulan? Karena pendapatan itu kita terima duluan, sedangkan jasa kita belum berikan, maka kita belum mengakuinya sebagai pendapatan. Namun kita akui sebagai utang kita. Setelah berjalan 1 bulan, maka baru kita bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Karena 3 juta untuk 3 bulan, maka per bulannya dapat 1 juta. Jadi di bulan Oktober, pendapatan kita bertambah sebesar 1 juta di sisi kredit. Dan utang kita berkurang dalam bentuk akun pendapatan diterima di muka di sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana dengan beban yang masih harus dibayar, Kak? Misalnya, gajian tanggal 31 Oktober, sementara bank saat itu tutup, dan gajian baru akan dibayar 2 November. Tetapi, perusahaan harus tetap membebankan gaji tersebut ke bulan Oktober, Kak. Gajinya sebesar 2 juta. Karena beban harus dicatat sesuai dengan kapan terjadinya, maka beban gaji tetap akan dicatat, walaupun gaji belum dibayar. Beban gaji dicatat di sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Di sisi lain, karena gaji belum kita bayar, artinya kas kita belum berkurang, tetapi utang kita akan bertambah di sisi kredit sebesar 2 juta. Adapun akun yang dipakai yaitu utang gaji. Wah, terima kasih banyak Kak penjelasannya. Saya jadi paham nih membuat jurnal penyesuaian. Sama-sama Kak Yuli. Itu ya, itu adalah video pembelajaran tentang jurnal penyesuaian. Saya harap kalian akan mengerti ya bagaimana cara ngepost untuk jurnal penyesuaian. Ini pada lemes ini sepertinya ya. Oke. Untuk itu sebelum kalian membentuk kelompok untuk membahas LKPP yang akan saya bagikan, terbaiknya jika ada yang ngantuk, ada yang mana, ya kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking ini nanti saya buat aturannya adalah seperti ini, ya. Kita main tepok, ya. Untuk ketika saya sampaikan pagi, maka kalian tepoknya 3 kali, ya. Kalau saya katakan siang, maka tepoknya adalah 2 kali, ya. Dan ketika saya katakan sore, tepoknya 1 kali saja. Tapi kalau saya katakan malam, kamu bisa menjawab dengan gerakan tangan ya, supaya lebih atraktif lagi. Oke? Ayo kita mulai. Siap? Ambil posisi. Oke. Siang. 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 Pagi. 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 Sore. 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 Malam. Malam. Pagi. 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 Oke, sudah semangat? Sudah semangat? Oke ya, untuk itu saya ingin kalian membentuk kelompok. Ini karena judulnya sudah random, sudah acak ya. Maka saya akan menunjuk langsung aja kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3 ini adalah kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 ini kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. Oke, silakan rubah bangkunya. Ya.
LKPD ini kalian bisa akses langsung dengan cara scan di halaman belakang ini, ya. Di halaman belakang ini ada QR code yang bisa kamu scan dan mengerjakan secara digital, ya. Ini juga akan sama hasilnya dengan yang ada di lembaran ini, ya. Supaya lebih mempermudah, saya sudah mempersiapkan LKPD secara paper seperti ini, ya. Ini nanti kalian baca isinya dan jangan lupa ditulis kelompoknya di sini, nama-nama kelompoknya. Kemudian dibaca dengan sesama. Di sini ada transaksi, ya, yang bisa kamu kerjakan menggunakan menggunakan spreadsheet, ya, spreadsheet yang sudah kamu buat kolom-kolomnya untuk jurnal penyesuaian. Seperti di pelajaran saya spreadsheet pertemuan yang lalu. Oke, silakan. Oke, saya berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Kemudian setelah kamu sudah merumuskan jawaban yang paling benar menurut kelompok kalian, silakan melakukan presentasi di depan. Oke? Silakan dimulai dari sekarang. Iki loh, termasuk lebu debit gak sih? Anu itu loh, Ayo, sekarang itu sudah dah. Oke, sudah? Ada yang sudah selesai? Satu Pak, satu. Oke, kalau ada yang sudah selesai, siapa yang bisa presentasi duluan? Dari kelompok mana? Oh, kelompok 1 dulu. Oke, silakan presentasikan. Oke, presentasikan hasil dari kalian diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal penyesuaian. Jadi, nilai perlengkapan yang terdapat pada neraca saldo sebesar 7.750.000. Nilai yang tersisa sebesar 4.350.000. Maka, dihitung jumlah habis terpakai dengan hasil 3.400.000. Kemudian, dicatat akun beban perlengkapan di sisi debit senilai 3.400.000 dan akun perlengkapan di sisi kredit senilai 3.400.000. Oke, lanjut. Selanjutnya, gaji yang masih harus dibayar pada akhir periode adalah sebesar 175.890.000. Dari hasil diskusi kami yaitu gaji yang masih harus dibayar dicatat sebagai akun beban gaji di sisi debit senilai 175.890.000. Sedangkan hutang akan bertambah yang dicatat di sisi kredit sebagai akun hutang gaji senilai 175.890.000. Soal selanjutnya, sewa kantor dibayar di muka sebesar 180 juta untuk 1 tahun dan yang menjadi beban adalah untuk 6 bulan. Sewa untuk 1 tahun bernilai 180 juta, sehingga sewa untuk per bulannya 180 juta dibagi 12 bulan sama dengan 15 juta. Diketahui pula yang menjadi beban sewa untuk 6 bulan, sehingga 15 juta dikalikan dengan 6 bulan sama dengan 90 juta. Karena itu, sewa dibayar di muka bukan lagi 180 juta, melainkan 90 juta. Dapat dicatat di akun beban sewa di sisi debit senilai 90 juta, dan akun sewa dibayar di muka di sisi kredit senilai 90 juta. Oke, sudah? Sudah. Oke, ada tanggapan untuk kelompok 1? Tidak. Oke,
Beri tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa bisa kelompok lagi yang masih maju? Kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal penyesuaian. Nilai perlengkapan yang terdapat pada neraca saldo 7.750.000. Nilai yang tersisa adalah 4.350.000. Analisisnya, akun perlengkapan saldonya di sisi debit, maka dihitung jumlah habis terpakai di sisi debit beban, yaitu 7.750.000 dikurangi 4.350.000 sama dengan 3.400.000. Kemudian catat akun beban perlengkapan 3.400.000 di sisi debit dan kurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah 3.400.000. Seterusnya dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, yang nomor 2, sewa kantor dibayar di muka sebesar 180 juta rupiah untuk 1 tahun dan yang menjadi beban adalah untuk 6 bulan. Maka hasil yang sudah kami diskusikan yaitu sewa tersebut untuk 1 tahun. Sehingga sewa untuk 1 tahun senilai 180 juta rupiah dibagi dengan 12, maka senilai 15 juta rupiah. Diketahui pula yang menjadi beban sewa adalah untuk 6 bulan, sehingga 15 juta rupiah dikali dengan 6 bulan yaitu senilai 90 juta rupiah. Karena itu, sewa dibayar di muka bukan lagi 180 juta rupiah, melainkan 90 juta rupiah. Nominal tersebut merupakan sewa untuk 6 bulan ke depan, yaitu senilai 15 juta rupiah dikali 6 bulan, senilai 90 juta rupiah. Maka, beban sewa bertambah, masuk ke dalam debit senilai 90 juta rupiah, dan sewa dibayar di muka berkurang, masuk ke dalam kredit senilai 90 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, gaji yang masih harus dibayar pada akhir periode adalah sebesar Rp175.890.000. Maka hasil dari diskusi kami adalah gaji yang masih harus dibayar dicatat sebagai akun beban gaji di sisi debit senilai Rp175.890.000, sedangkan hutang akan bertambah yang dicatat sebagai akun hutang gaji di sisi kredit senilai Rp175.890.000. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Tidak ada? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok mana? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Langsung gawon sing nomor 1. Iya. Oke, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal penyesuaian. 1. Tanggapan perlengkapan nilai terdapat neraca saldo Rp7.750.000. Nilai yang tersisa adalah Rp4.350.000. Analisisnya adalah akun perlengkapan yang berada saldonya di sisi debit, maka dihitung jumlahnya habis terpakai di sisi debit beban, yaitu Rp7.750.000 dikurangi Rp4.350.000 dengan 3.400 sama dengan Rp3.400. Kemudian catat akun beban perlengkapan Rp3.400.000 di sisi debit dan kurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah Rp3.400. Seterusnya dicatat di sisi kredit. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan berarti di debit sejumlah Rp3.400 dan perlengkapan
berada di sisi kredit sejumlah Rp3.400.000. Untuk transaksi kedua yakni sewa kantor dibayar di muka sebesar 180 juta untuk 1 tahun dan yang menjadi beban adalah untuk 6 bulan. Dari analisis kami, sewa tersebut untuk 1 tahun sehingga sewa untuk 1 tahun 180 juta dibagi dengan 12 yakni 15 juta. Diketahui pula yang menjadi beban sewa adalah untuk 6 bulan sehingga 15 juta dikali 6 bulan adalah 90 juta. Karena itu, sewa dibayar di muka bukan lagi 180 juta, melainkan 90 juta. Nominal tersebut merupakan sewa untuk 6 bulan ke depan, 15 juta ke 6 bulan, 90 juta. Jumlah penyesuaiannya adalah beban sewa berada di posisi debit yakni dengan nominal 90 juta rupiah. Sedangkan sewa dibayar di muka di posisi kredit dengan nominal 90 juta rupiah. Yang ketiga ada gaji yang masih harus dibayarkan pada akhir periode adalah sebesar Rp175.890.000. Jadi, gaji yang masih harus dibayar dicatat sebagai akun beban gaji di sisi debit. Sedangkan hutang akan bertambah dicatat sebagai akun hutang gaji di sisi kredit yang berjumlah Rp175.890.000. Oke. Ada tanggapan? Ada kelompok 3? Tidak ada? Oke. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal penyesuaian. Nilai perlengkapan yang terdapat pada neraca saldo 7.750.000. Nilai yang tersisa adalah 4.350.000. Akun perlengkapan saldo di sisi debit, maka dihitung jumlah habis terpakai di sisi debit beban, yaitu 7.750.000 dikurangi 4.350.000. Hasilnya adalah 3.400.000. Kemudian dicatat akun beban perlengkapan senilai 3.400.000. Di sisi debit dikurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah Rp3.400.000. Seterusnya dicatat di sisi kredit. Dan untuk yang kedua, sewa kantor dibayar muka sebesar Rp180 juta untuk 1 tahun dan yang menjadi beban adalah untuk 6 bulan. Sewa tersebut untuk 1 tahun, sehingga sewa untuk 1 tahun Rp180 juta dibagi 12, hasilnya 15 juta. Diketahui pula yang menjadi beban sewa adalah untuk 6 bulan. Sehingga 15 juta dikali 6 bulan menjadi hasil 90 juta. Karena itu sewa dibayar muka bukan lagi 180 juta, melainkan 90 juta. Nominal tersebut merupakan sewa untuk 6 bulan ke depan. Yang ketiga, gaji yang masih harus dibayar pada akhir periode adalah sebesar Rp175.890.000. Gaji yang masih harus dibayar dicatat sebagai akun beban gaji di sisi debit, sedangkan hutang akan bertambah yang dicatat sebagai akun hutang gaji di sisi kredit. Maka, beban gaji senilai Rp175.890.000 dicatat sebagai di sisi debit, dan hutang gaji senilai Rp175.890.000 di sisi kredit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya. Itu tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Silakan duduk dulu. Oke, mengerjakan LKPD-nya dengan cara pencatatan jurnal penyesuaian. Ya, dari yang sudah kalian tulis tadi, kira-kira akun apa yang timbul dari soal yang ada di LKPD tadi?
akun apa coba? Akun jurnal penyesuaian perlengkapan, kemudian gaji, Oke, tepuk tangan. Untuk jurnal penyesuaian pada akhir akuntansi, seringkali saldo yang tercatat di perusahaan atau ekuitas ekonomi ya tidak dapat menunjukkan kata yang sebenarnya. Hal ini karena berbagai sebab, diantaranya adalah munculnya hak dan kewajiban akibat transaksi yang telah dilakukan, misalnya hak dan kewajiban atas bunga, kewajiban gaji dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya pemakaian aset yang sepanjang yang tidak langsung ya dicatat karena keinginan simpel dalam pencatatan atau perlengkapan bahan habis pakai. Kemudian selanjutnya terjadinya kerugian aset, kekurangan setelah dilakukan pengecekan akhir jumlah uang tersimpan, risiko uang palsu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adanya pengurangan masa manfaat aset. Ya, contohnya dalam perintah tadi, karena pemanfaat pada berarti yang bersangkutan atau mengalokasikan harga perolehan dan dari periode yang memperoleh manfaat akibat tetap. Gitu ya. Itu adalah tentang jurnal penyesuaian. Ada yang bisa kasih resume? Oke, silakan Koci. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pencatatannya dilakukan pada saat adanya penyesuaian atau perubahan di saldo-saldo akun tertentu. Tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian adalah mencerminkan saldo-saldo akun tertentu ke saldo yang sebenarnya. Untuk untuk akun jurnal penyesuaian yang perlu disesuaikan adalah aset lancar atau perlengkapan, beban dibayar di muka, beban terutang, lalu ada ada pendapatan yang masih harus diterima atau piutang, lalu pendapatan diterima di muka. Untuk pendekatannya sendiri ada dua, yakni neraca dan laba rugi. Untuk pendekatan neraca ini dilakukan jika saldo akun itu telah terpakai, sedangkan untuk laba rugi saldo akun tertentu itu masih ada sisanya. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Fauzi. Nah, saya kira kalian sudah banyak paham tentang jurnal penyesuaian. Untuk itu, ya, kita akan melakukan post test untuk mengukur setelah kalian mempelajari hal ini apakah sudah ada perkembangan atau belum. Oke, maka dari itu kita mulai lagi untuk kuisis, ya, kalian scan lagi. Kemudian kalian kerjakan lagi untuk posternya. Sabar. Nah, silakan masuk. Oke. Sudah masuk semua? Belum, Pak. Oke, sabar, tunggu. Oke, bisa kita mulai. Belum, Pak. Belum, Pak. Apa? Oke, silakan kerjakan. Bisa kesulitan? Oke, sudah selesai. Luar biasa. Hasilnya tepuk tangan untuk kalian. Atas peningkatan yang luar biasa dari hasil yang tadi untuk pretest sama post-test kali ini, ya. Ya, itulah pentingnya kalian belajar ya. Belajar itu akan menambah
tingkat keterampilan, pengetahuan dan kemampuan kalian. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk belajar, gitu ya. Kemudian dari semua sini ya, dari hasil yang kita pelajari hari ini, kalian sudah mendapat pengertian banyak ya, pengertian banyak tentang jurnal penyesuaian ya. Untuk itu ya, karena waktunya sudah hampir selesai ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari ya tentang apa? Tentang neraca lajur. Ya, jangan lupa kalau kalian punya referensi bisa dicari di internet, di buku-buku, dibaca dulu supaya ketika kita bertemu untuk pertemuan mendatang, kalian sudah siap untuk menerima pelajaran neraca lajur yang akan kita pelajari nanti. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Silakan Pak Uji dipimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak, luar biasa hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.